Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Satu hari berlalu kelompok Xiaoyan telah berada di kota suci Gu. Paginya, mereka berkeliaran dengan santai sebelum berhenti di sebuah toko anggur. Namun, di tengah-tengah toko anggur ini, ada sebuah panggung batu besar. Douqi meletus dari panggung batu saat dua sosok saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Kedua sosok di panggung adalah Douzong bintang 6. Namun, mereka tidak menarik perhatian Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu tempat dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Apakah kamu sudah menanyakan beberapa informasi yang berhubungan dengan tentara hitam itu? Ya, dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze sebelum menjawab. Status tentara hitam cukup tinggi dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang sangat ketat. Dikabarkan bahwa tentara hitam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan ujian akan dikeluarkan. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dari penampilan para penjaga berbaju hitam di gerbang kota, dia menyadari bahwa para prajurit dari tentara hitam bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Tentara hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Ling Chuan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun, Ling Chuan berada di peringkat ke-7. Tian Huo Zunze di samping tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Chuan hanya berada di peringkat ke-7 ya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Kamu sekarang tidak begitu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Cukup banyak dari mereka yang bahkan memandangmu sebagai saingan cinta. Aku pikir kamu akan merasa waktumu di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku kan? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Dulu tidak banyak yang tahu. Namun, menurut informasi yang telah kukumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua dalam sebuah pertemuan tetua. Dokter peri kecil tertawa. Xiaoyan tertegun. Dia tertawa getir. Gadis ini, dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Di antara 8 komandan besar, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta. Namun, orang-orang yang menimbulkan ancaman terbesar bukanlah mereka. Sebaliknya, akan ada 4 jenderal besar. Dokter peri kecil tertawa. 4 jenderal besar. Xiaoyan terdiam. Keseriusan melonjak ke dalam hatinya. Jika dipikirkan, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar sekuat itu? Mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang lancar. Namun, kecepatan ini akan terhenti tepat sebelum level Doseng. Namun, kamu tidak perlu bersaing dengan mereka dalam hal pencapaian. Ketika kamu mencapai level Doseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di level Dozun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Ahli Doseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi kuat, mustahil untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Sementara kelompok Xiaoyan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan dingin. Dari tingkat atas toko anggur telah terkunci pada Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan itu. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik punggung Xiaoyan. Kakak ketiga, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan Nona Muda. Dia memiliki reputasi besar di dataran tengah. Sebuah tawa dingin menjawab. Orang itu adalah Ling Chuan. Ini bukan dataran tengah. Komandan ketiga tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin. Meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian Nona Muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal yang ceroboh. Mereka adalah tamu. Komandan kelima mengerutkan kening saat berbicara. Tenang saja, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Komandan ketiga tertawa dengan cara yang gelap, namun lembut. Komandan ketiga baru saja berkata. Namun suara dentang terdengar dari panggung batu. Pemenang ditentukan di antara dua sosok yang bertarung di sana. Keduanya mundur. Segera, suara nyaring dan jelas menarik perhatian semua orang.
Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari tentara hitam Yang Hao, dan juara dari pertemuan pil, Xiao Yan. Tidak jauh dari sana, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Seketika, wajahnya perlahan berubah muram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Apa yang terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan yang tiba-tiba. Ekspresi Xiao Yan menjadi muram. Ia perlahan menghembuskan napas. Baiklah, aku tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika aku membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena dia dengan sukarela ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba menoleh pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Indranya cukup tajam. Yang Hao tertawa ketika melihat Xiao Yan menoleh. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kemudian, tubuhnya melesat dan muncul di panggung batu. Dia tersenyum saat melihat ke arah Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Bolehkah aku meminta beberapa pelajaran darimu hari ini? Ekspresi Xiao Yan tenang saat menatap komandan ketiga di atas panggung batu. Dia perlahan berdiri dan berkata, karena komandan ketiga bersikeras akan hal ini, aku tidak akan menolak tawaranmu. Kemudian, Xiao Yan perlahan melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia sudah muncul agak jauh dari Yang Hao. Silakan, baiklah. Yang Hao tertawa keras. Dia tiba-tiba melangkah maju. Doci yang luas dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Hari ini, komandan ini akan secara pribadi mengujimu. Segera, tangannya tiba-tiba mengepal, kakinya menghentak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan. Cakar angin yang tajam dengan keras menyerbu seperti jaring. Xiao Yan melangkah mundur, kakinya bergerak misterius menghindari serangan ganas Yang Hao. Kecepatan yang sangat cepat, namun, datang dan cobalah gerak kaki ular nagaku. Dengan langkah naga dan harimau, tubuhnya menjadi seperti hantu dan sosok ilusi naga ular samar-samar muncul di belakangnya. Cakar iblis penghancur Cilangit. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan gerakan kaki ular naga ini. Cakar anginnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan bahwa kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Namun, di depan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik kecepatan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Boom! Boom! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat menyerang cakar angin Yang Hao. Ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran, ekspresinya menjadi lebih serius. Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu dapat bersaing dengan komandan ini. Segera, kaki Yang Hao tiba-tiba ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat dikenal oleh Xiao Yan. Teknik segel dewa, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya ketika dia melihat segel yang akrab. Tubuhnya melintas dan muncul di hadapan Yang Hao. Menjentikan jarinya, angin sepoi-sepoi bertiup dan menghantam pergelangan tangan Yang Hao dan mengganggu penyelesaian teknik segel dewa. Bocah ini, mengapa dia menyadari kekurangan teknik segel dewa? Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan secara acak menghancurkan segel yang telah dibentuknya. Sebelum dia sempat berpikir, angin panas bertiup, dan dia harus segera menerimanya. Boom! Angin panas menyebar. Semua orang terkejut melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiao Yan. Bajingan! Wajah Yang Hao menjadi merah setelah dipaksa mundur oleh tapak tangan Xiao Yan. Segel membalikkan tanah. Keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan gerakan kaki ular naganya hingga batasnya. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya terbentuk dengan cepat. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakangnya. Matanya tenang saat dia melihat sosok samar yang bergerak cepat sebelum perlahan menutup matanya. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens saat dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Namun, hawa dingin menyelimuti hatinya saat segel di tangannya akan diluncurkan ke arah Xiao Yan. Boom! Saat hawa dingin muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba retak.
Pilar magma panas menampakkan cakarnya dan melesat keluar seperti naga api. Pilar itu menghantam kaki Yang Hao. Yang Hao langsung memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terhantam pilar api hingga dia terpental. Akhirnya menabrak pilar batu besar. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata terkejut menatap pemuda kurus dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergeser. Dia sebenarnya telah kalah. Ling Chuan dan Komandan kelima tampak mengekspresikan mata terkejut mereka saat mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa serpihan batu. Sementara itu, Yang Hao terbatuk saat berjuang keluar dari reruntuhan. Darah segar terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Bajingan, aku menolak untuk menerima ini. Segera, kaki Yang Hao sekali lagi menginjak tanah. Tubuhnya sekali lagi melesat menuju Xiao Yan. Mata Xiao Yan masih acuh tak acuh. Kakinya tiba-tiba menginjak di depan dan tubuhnya muncul di depan Yang Hao. Tangannya bergetar saat angin tajam melonjak dan menabrak dada Yang Hao. Boom! Setelah menderita pukulan berat lagi, Yang Hao sekali lagi mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Dia sekali lagi bangkit. Darah menutupi wajahnya saat dia menatap dengan ganas pada Xiao Yan. Namun ketika dia akan menyerang lagi, sebuah seruan membuatnya tiba-tiba berhenti. Yang Hao, kamu telah benar-benar mempermalukan klan Gu. Sosok manusia perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Kakak kedua, duo Ling Chuan terkejut ketika mereka melihat sosok yang muncul. Sukacita segera melonjak di mata mereka, mereka juga bergegas ke depan sebelum dengan hormat menghadapinya. Sosok itu melirik mereka berdua. Kemudian matanya bergeser menatap sosok kurus di atas panggung. Xiao Yan, apakah kamu senang memukuli orang lain? Xiao Yan menatap sosok itu dan berkata, ini hanya pertarungan. Mata pria itu menyipit setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di panggung batu sebelum berbicara. Komandan kedua tentara hitam Lin Xiu. Karena kamu sangat ingin melakukan ini, komandan ini akan datang dan mencobanya. Apa yang kamu pikirkan? Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai. Xiao Yan hanya merajut alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba untuk menyudutkannya. Sepertinya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa pertarungan akan meledak, suara tetua yang marah tiba-tiba bergema. Sosoknya juga muncul di panggung batu. Tetua Gusun. Lin Xiu terkejut ketika dia melihat tetua yang tiba-tiba muncul. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lelucon apa ini? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu di depan umum. Bagaimana ini terlihat? Bukankah kalian semua menarik diri? Tetua Gusun melotot ke arah kelompok ini sambil memarahi. Lin Xiu tidak berani berdebat setelah dimarahi oleh Gusun. Matanya yang dingin sejenak meluncur pada Xiao Yan sebelum dia meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak. Kemudian melangkah keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Tatapannya agak rumit saat menatap Xiao Yan. Seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga kamu siap menghadapinya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Gusun, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung batu sebelum kembali ke tempat duduknya. Namun, api surgawi di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Matanya mengikuti sedikit perasaan dan akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi. Di sana, ada seorang wanita berpakaian merah yang mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api yang tampak hidup di antara alisnya. Api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia melihat simbol api. Dia adalah anggota klan Yan Ya. Kedua mata berinteraksi satu sama lain. Ada api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Engahlah. Keempat mata saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua mata mereka. Tubuh Xiao Yan bergetar ketika api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berbaju merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Matanya mengikuti pandangannya dan berhenti pada kelompok orang yang tidak dikenal.
Tidak ada. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia memberi wanita berpakaian merah itu dengan pandangan yang dalam. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama. Karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu sejenak sebelum mengikuti. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi. Api surgawi yang sangat kuat. Huozi menjawab dengan lembut. Jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Aku ingin tahu, apakah api teratai merahku ini yang menempati peringkat ketujuh api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Tidak disangka bahwa klan yang garis keturunannya telah menjadi sampah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Sementara itu, kelompok Xiao Yan yang berjalan keluar dari gedung, tiba-tiba berhenti. Dia seolah-olah merasakan seseorang datang. Mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. Di sana, ada 3 sosok berjubah hitam berdiri. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao Kan. Pemimpin dari 3 orang berjubah hitam menggoyangkan jubah hitamnya sedikit dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Siapa kamu? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Kupikir kamu akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kita. Pemimpin berjubah hitam tertawa ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar jawaban ini. Matanya hati-hati menyapu. Orang-orang dari Hall of Soul. Dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Douqi-nya dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tak terduga bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang Hall of Soul di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu, aku juga tidak punya niat untuk campur tangan. Aku hanya datang ke sini karena aku ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah menekan klan Hunku, telah jatuh. Pria berjubah hitam tertawa. Kamu dapat tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Mengepalkan tangannya, Douqi yang besar dan kuat menggumpal menjadi cambuk. Tangannya diayunkan dan cambuk menembus udara. Menembak eksplosif ke arah sosok berjubah hitam. Lancang, 2 sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. 2 rantai hitam gelap bergegas keluar dan dengan kejam bertabrakan dengan cambuk. Boom! Angin yang menakutkan diciptakan ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasanku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin aku lakukan adalah memberimu saran. Menentang klan Hun tidak akan mengarah ke akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam hanya tersenyum ketika pukulan kedua pihak dipertukarkan. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Aku sangat berharap untuk hari itu. Namun, aku pikir nasib terakhirmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun Ya. Leluhurku adalah salah satu dari mereka yang telah secara serius melukai Xiao Xuan saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu mungkin adalah aku, ini adalah takdir. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah 3 sosok berjubah hitam menghilang. Xiao Yan tanpa ekspresi, tatapannya hanya menarik diri dari tempat di mana mereka bertiga menghilang. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa satu kata. Hun Ya, karena ini masalahnya, utang yang dibayarkan oleh leluhurmu akan dibayar olehmu. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Oleh karena itu, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana kamu akan dimakamkan.